ما يريفوس ونمتلا قلبك ما يجوز إلى الميجوس ترين منه باك قلبك لما يريفوس ونمتلا قلبك شلا لا 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 يا حبيبي لما يجوز شلا لا 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 يا حبيبي لما يجوز. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua di dalam studio ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun tujuan kita pada malam hari ini yaitu tidak lupa pula kita setiap sesudah salat maghrib yaitu melaksanakan kultum. Ya, adapun untuk penceramah kita pada malam hari ini yaitu jauh-jauh kita ambil dari Aceh Darussalam, yaitu Ustadz kita Ahmad Damanuri Al-Farizi. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya pemirsa, Ustaz kita jauh-jauh dari Aceh ke sini ternyata kondisinya sehat. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut acara kita yaitu acara inti. Itu penceramah dari jauh-jauh kita ambil itu dari Aceh, Ustaz Damanuri Al-Farizi. Waktu dan tempat kami persilakan. Langsung Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama kalinya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menganugerahkan berupa nikmat kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di studio yang sangat megah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat langkah yang kedua kalinya, tak lupa pula kita kirimkan solawat beriringan salam kepada baginda alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz selawatnya yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk kultum kita pada malam hari ini, yaitu tentang cara mengangkat derajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, derajat itu bisa kita ibaratkan seperti rank di Free Fire. Kenapa? Karena derajat itu sama dengan pangkat. Pangkat kita di sisi Allah bagaimana? Di Free Fire itu itu rank, tapi kalau di sisi Allah itu namanya derajat. Kalau nak dapat rank master itu sangat sulit sekali. Mulai dari cari tempat ngendok. Tak tu. Kalau player ngendok pasti cari tempat ngendok. Kaget kalau ngelgay dikit ketemu musuh langsung mati. Nah, jadi harus hati-hati dalam kena aman. Harus berusaha yang sangat keras kalau nak sampai ke master. Tapi kalau kita kepada Allah, derajat kita kepada Allah juga macam tu. Kalau kita nak dapat derajat yang tinggi, itu harus perlu perjuangan yang sangat keras. Macam mana caranya? Timbul pertanyaan kan? Macam mana cara ingin meninggikan derajat terhadap Allah? Di sisi Allah itu macam mana cara meninggikan derajat? Maka Allah berfirman, salah satu cara mengangkat derajat itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Jadi jamaah sekalian, kita di Pondok Pesantren Darussalam Pemenang ini
itu salah satu orang yang akan Allah angkat derajat kita. Kenapa? Karena di sini kita menuntut ilmu. Sudah Allah jelaskan di Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Nah, orang menuntut ilmu itu termasuklah santri-santri. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita masih dapat bertahan di pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Santriwan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Di dalam menuntut ilmu itu sangat banyak cobaan yang Allah berikan. Ingat, kan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengangkatkan derajat orang yang menuntut ilmu. Nak mengangkat derajat itu harus perjuangan sangat keras. Mulai dari kalau kita menuntut ilmu itu ada namanya cobaan dari Allah. Salah satunya yaitu kesulitan dalam belajar. Terkadang otak kita itu sakit waktu belajar. Gara-gara belajar mantik, kita mengeluarkan jurus naik turun. Jangan sampai lagi. Jangan sampai keluar jurus naik turun. Ingat itu ya. Kita belajar itu biasa karena itu adalah cobaan dari Allah. Dan juga bagi kita si penuntut ilmu, itu ada baik rintangan yang Allah berikan. Mulai dari pertama kali itu datuk belanja, orang tua datang terlambat. Bagi sahabat, bagi tetangga yang mempunyai tetangga yang belum datang orang tuanya atau belanjanya belum ada, maka bantu mereka. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang mukmin, tidak sempurna iman seorang mukmin sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Intinya apa? Kamu sayangi saudara kamu itu. Saudara kita siapa? Al-mu'minuna ikhwatun, kata Nabi. Orang mukmin itu bersaudara. Berarti saudara di sini ialah saudara orang mukmin, bukan saudara satu nasab, tapi saudara orang mukmin. Semua orang mukmin itu adalah saudara. Jadi kita harus bantu mereka yang kesusahan. Dan juga di dalam menuntut ilmu itu ada cara biar kita murah dapat ilmu. Apa caranya? Ada yang tahu cara menuntut ilmu itu biar mudah dapat ilmu macam mana? Tahu. Enggak tahu? Nanti akan saya bahas. Salah satunya yaitu dengan mentakzimi guru. Nabi SAW bersabda, "Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallahu fa ma'wahu jannah." Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia sungguh telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya sampai ke surga nanti. Nah, jadi mendapatkan ilmu bukan dengan cara belajar saja, tapi juga dengan cara mentakzimi guru. Jadi ingat, kita biar macam manapun guru itu, maupun dia ubah, bengak, tulol, intong guru tersebut, jangan pernah kamu remehkan guru tersebut. Tetapi malah kamu harus takzimi guru tersebut. Kenapa? Karena dari guru itulah akan timbul yang namanya keberkahan. Ilmu tanpa keberkahan itu sia-sia. Percuma orang yang penuh dengan ilmu, banyak ilmu, namun keberkahan, ridho dari seorang guru tak ada, percuma. Jadi ingat, kita harus takzimi guru tersebut biar kita murah dapat ilmu. Ada sebuah cerita. Ikut cerita tentang seorang pemuda yang sangat bodoh. Jadi gurunya tersebut seorang pimpinan pesantren. Apa yang diajarkan guru dia tidak tahu. Diajar alif apa hari ini. Besok belajar ba, lupa alif. Jadi gurunya tadi itu bingung, kenapa anak murid aku ini nggak bisa. Pada suatu hari gurunya mengajak murid tersebut untuk mengambil kayu. Pergi muridnya mengambil kayu. Pulang mengambil kayu, mendadak gurunya sakit.
Waktu sakit tersebut, sakitnya sangat parah sehingga dia berwasiat kepada muridnya tadi. Wahai muridku, kalau seandainya aku mati nanti, tolong ajarkan kelas 6. Kelas paling tinggi di pondok pesantren, disuruh anak murid tersebut mengajarnya. Lalu guru-guru yang lain menertawakan seorang murid tadi. Padahal murid ini bodoh. Kenapa Abuya mau menyuruh dia mengajar kelas 6? Mana mungkin dia bisa, kata guru yang lain. Tapi setelah itu, waktu gurunya meninggal, hari pertama dia masuk mengajar. Sambil megang kitab, ngelgeh-ngelgeh. Ngelgeh-ngelgeh, waktu masuk dalam lokal, semua murid kelas 6 itu menertawai. Lalu dibuka kitab itu, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabu Ahkamil Baik wahwa. Pokoknya nyo tersebut, maco tersebut dari awal sampai ke ujung tanpa berhenti. Setiap apapun keterangan dia tahu. Waktu ditanya murid dia tahu jawabannya. Jadi muridnya lain heran, macam mana anak ini bisa dapat ilmu? Padahal kenapa sampai dia dapat ilmu? Karena dengan sebab mentakzimi gurunya tadi. Jadi dari cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwa mencari ilmu itu bukan dengan cara belajar saja, tapi juga dengan cara mentakzimi guru. Santriwan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulan dari kultum pada malam hari ini yaitu rajin-rajinlah belajar supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pula kita bisa belajar bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, mungkin cukup sekianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz telah menyampaikan kultumnya tadi. Semoga kultumnya tadi bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Selanjutnya kepada jemaah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz, saya buka waktunya sekarang. Karena kami ini banyak syuting lain di mana-mana masjid, kami mengisinya. Ya, kepada hadirin yang ingin bertanya silakan. Jangan malu-malu, Pak ya. Ya, harus cepat dikit ya karena 5 menit lagi pesawat akan berangkat. Jadi kami itu nggak bisa lama-lama di sini. Ayo, yang ingin bertanya. Ustaz, Ya. tadi Ustaz berkata, Ya. Allah berfirman, kata Ustaz tadi, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Ya. Allah akan mengangkat derajatnya, Ustaz. Tapi Ustaz, pada zaman dahulu Ustaz, Ya. itu bertahun-tahun orang mencari ilmu, Ustaz. Kenapa Allah belum mengangkat derajatnya, Ustaz? Mengapa Allah biarkan mereka bertahun-tahun untuk mencari ilmu, Ustaz? Maka Allah tidak meyakinkan bahwa mereka ini bisa memegang amanah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kenyataannya, Ustaz, Allah belum mengangkat derajatnya, Ustaz. Salah satunya, Ustaz, ada seorang ulama yang bertahun-tahun mengabdi pada gurunya, Ustaz, tapi belum juga mendapat hidayah ataupun derajat yang diberikan oleh Allah. Itu bagaimana, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Penjelasannya, Ustaz. Tahu Ya. jawabannya? Semoga dapat jawabannya ya. Jadi siapa namanya? Siapa namanya? Andriansa, Ustaz. Andriansa. Dari mana? Saya dari Kalimantan, Ustaz. Pertanyaannya? Jadi jawabannya itu adalah suatu cobaan yang diberikan oleh Allah. Ujian yang diberikan oleh Allah. Ingat, Allah tersebut mengangkat derajat seseorang bukan melalui itu saja, namun juga melalui cobaan yang Allah berikan. Mungkin itu ujian dari Allah. Allah belum memberikan ilmu, mungkin itu adalah ujian cobaan untuk dia. Karena dia belum dapat hidayah. Hidayah dari Allah, Allah belum mengizinkan hidayah turun kepadanya. Itu makanya dia tersebut belum mendapatkan ilmu. Ingat, Allah mengangkat derajat seseorang, salah satunya itu tergantung dengan
dia menempatkan Allah di dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia menempati Allah tersebut, menempati kedudukan Allah pada hatinya. Dia harus mengetahui apakah Allah ini diletakkan di hatinya setiap hari, setiap malam, apakah tidak. Seperti itu kita mengetahui bahwa derajat itu, apakah derajat kita diangkat oleh Allah, itu dari situ kita mengetahuinya. Tergantung pada diri kita. Kalau diri seseorang tersebut setiap bekerja, setiap dia mandi, berjalan, semuanya lillahi ta'ala, dirinya selalu berkaitan dengan Allah, maka itu adalah ciri-ciri orang yang diangkat derajat oleh Allah. Bukan dengan kekayaan saja Allah angkat derajatnya. Jadi intinya, orang kaya belum tentu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pada hatinya. Apakah hatinya selalu berkaitan dengan Allah, apakah tidak? Itu Allahu a'lam. Itu hanya urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hadirin yang ingin bertanya, bisa adakah? Ustaz, Ya. seandainya Ustaz guru kita itu orang termasuk orang yang fasik, Ustaz. Ya. Kita memuliakan orang fasik, apakah derajat kita tetap diangkat oleh Allah, Ustaz? Karena kan guru kita itu termasuk orang fasik, Ustaz. Iya. Termasuk orang fasik, Ustaz. Kita kan memuliakan guru, Ustaz. Iya. Apakah derajat kita tetap diangkat Allah? Apakah tidak, Ustaz? Karena orang fasik kan ada azabnya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Apakah derajat kita tetap diangkat atau tidak? Tergantung pasiknya. Jadi kalau menurut saya, kalau masalah guru kita orang fasik ataupun tidak, itu sebenarnya kalau masalah mentakzimi itu tidak memandang ke situ. Asal dia sudah mengajarkan kita satu huruf, itu sudah dinamakan guru. Pokoknya yang kita muliai bukan orangnya, tapi yang kita muliai adalah pemberiannya kepada kita, pemberian ilmunya kepada kita. Bukan dengan orangnya kita terima kasih, tapi dengan pemberian, sifat pemberinya tadi, memberikan ilmunya kepada kita dengan ikhlas. Itu disebutkan dalam kitab Idahul Mubham. Itu suatu saat nanti mungkin Anda sudah pernah belajar, karena Anda sudah lama mondok di sini kan. Nanti waktu belajar Idahul Mubham itu ada penjelasan di masalah nahmaduhu jalla alal in'ami. Nah, itu ada penjelasan di situ. Kenapa Allah puji itu in'amnya? Sifat pemberinya. Kenapa tidak dia puji dengan zatnya langsung? Nah, itu ada penjelasan di sana. Jadi yang dipuji di situ bukanlah orangnya, tapi yang dipuji adalah sifat pemberi dari guru tersebut. Paham? Ya. Jemaah yang ingin bertanya, masih ada? Oh, Bapak tadi. Oke. Bapak tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya dari Majelis Taklim As-Sobirin yang bertempatan di Karangmerahi. Saya ingin bertanya Ustaz. Iya. Curhat ya Ustaz. Boleh. Ini Ustaz, kenapa Ustaz Allah berfirman dari Ustaz, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dengan orang berilmu Ustaz. Jadi orang yang bertakwa, orang yang soleh itu termasuk Ustaz. Di sini Allah cuma mengatakan itu cuma orang yang beriman. Jadi orang yang bertakwa, orang yang soleh itu bagaimana Ustaz? Apakah Allah angkat derajatnya? Apakah tidak Ustaz? Itu dari saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi masalahnya di iman. Ya, di iman. Jawabannya itu derajat pembahagian derajat di sisi Allah itu ada 3. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menyebutkan bahwa derajat seseorang tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orang yang salim, orang yang selamat, yaitu orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang dinamakan dengan salim. Itu derajat pertama. Derajat orang salim, orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dah, itu yang pertama. Yang kedua disebutkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah tersebut, yaitu orang yang
orang yang beruntung ataupun orang yang robi, orang yang beruntung. Di sana menyebutkan bahwa orang yang selalu mengerjakan dia sukarela mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi tidak selamanya dia tersebut mengerjakannya. Terkadang ada bolong-bolong seperti kita sekarang ini. Saya merasa saya ini termasuk kemungkinan mungkin itu termasuk golongan yang kedua, orang yang beruntung. Karena saya belum bisa mengatakan bahwa saya salim. Mungkin di antara jamaah mungkin ada yang salim, mungkin yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya golongan khosir, orang yang rugi. Nah, golongan inilah golongan orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, yang selalu meninggalkan sholat subuh, sholat isya, pokoknya sholat yang diwajibkan Allah selalu dia tinggalkan. Itulah yang dinamakan orang yang rugi. Nah, itu dari saya itu. Jadi orang yang beriman itu masuk yang mana? Nah, itu kan orang yang beriman masuk yang mana? Orang yang beriman itu masuk yang kedua dan yang pertama. Jadi orang yang bertakwa dengan orang soleh itu masuk yang kedua. Ayat yang kedua. Iya, orang yang bertakwa yang nomor 1. Paham, Pak? Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Panas sekali, Pak, volumenya besarkan gitu. sih. Memangnya di studio ini gak ada kipas angin? Maklum lah, Pak. Kenapa? Modal dikit. Corona. Modal dikitnya. Lanjut, Pak. Volumenya dikeras biar terdengar ustadz kita. Bagaimana caranya memuliakan guru, sedangkan guru itu bodoh, tidak pernah mengajarkan kita satu alif. Apakah kita wajib memuliakan guru itu? Pak, Apa tidak? Ali karamallahu wajhah menyebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dia menyebutkan bahwa siapapun yang mengajarkan satu ayat dia adalah guruku, kata Ali. Berarti yang mengajar saya. Berarti yang tidak mengajar guru Bapak. Bapak salah pertanyaan. Masa orang yang belum pernah ngajar Bapak bilang dia guru? Berarti dia belum guru Bapak. Masa itu, Pak? Ada yang ingin bertanya di studio ini? Kami ini mengejar waktu. Ya, soalnya ini sekitar 3 menit lagi. Ini Penerbangan akan dimulai. Oh, Apakah masih ada Bapak? apa kalau nggak ada lagi ya kita tutup atas sini saja. Masih ada. Silakan bertanya, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seandainya kita mentakzimi guru kan, jadi kita mentakzimi guru itu kita kan sering mengerjakan dosa. Kita tuh menghubungi guru tuh mentakzimi itu kalau guru kita mentakzimi, menghormati apa yang dia suruh kita kerjakan. Sedangkan kita meninggalkan perintah Allah. Apakah pertanyaanmu itu apa? Itu namanya tutup lubang kali lubang. Percuma saja. Ya enggak? Betul enggak? Ya. Nah, itu tutup lubang kali lubang namanya. Kalau mentakzimi harus disertai dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya biar kita dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang ingat, beramal jangan setengah jangan. Harus selesai sampai ujung. Nah, Terima kasih Ustaz. Apakah yang masih ingin ada yang bertanya? ya. Orang tadi ya. Ya, tampaknya Ustadz saya ini belum bisa pergi. Banyak sekali pertanyaan, hebat-hebat kali anak pondok ini ya. Tunda saja penerbangan dan dia. Aduh. Anaknya sudah dibayar Ustadz. Ustadz mau ganti Bisa, duit banyak. 1.200.000 Ustadz. Sedangkan studio Bapak belum ada kipas angin. Tidak masalah. Mungkin minta dengan Anda mau ganti tiket pesawat saya? Tidak Tiket apa-apa. pesawat saya yang VIP. Ingat yang paling bagus. air rahasia. Aduh. Saya mau yang lebih bagus ya. Oke, Pak. Nanti Bapak bayar ya. Aman, jual tanah. Aduh. Ya,
silakan. Ya. Ada saya mendengar cerita Ustaz. Ya. Kan di zaman dulu ada seorang pelacur di padang pasir. Ya. Memberi minum pada anjing yang sedang kehausan, lalu Allah memasukkan dia dalam surga Ustaz. Ada cerita Ustaz. Ya, saya pernah mendengarnya, saya pernah. Jadi kita kan Ustaz selalu beramal, lalu sedangkan awak mengerjakan dosa kecil, lalu Ya. kita kan selalu beramal kepada Allah Ustaz. Kita terus satu kita mengerjakan dosa kecil Ustaz, lalu Allah memasukkan di dalam neraka Ustaz. Berarti mudah bagi seorang pelacur Ustaz, lalu bagian minum anjing Ustaz, tapi masuk surga Ustaz. Sedangkan kita Ustaz mana Ustaz? Kita selalu beramal Ustaz. Oh, jadi pertanyaannya kenapa seorang pelacur itu bisa masuk surga hanya dengan memberikan air minum kepada si anjing? Kita kan beramal soleh terus Ustaz. Iya. Allah kan Pak. Jadi Allah tersebut memandang seseorang itu ada juga melalui dengan ikhlas. Jadi percuma bapak sholat tunggit kalau tidak ikhlas percuma bang. Takabur percuma kalau bapak takabur. Sombong, oh saya ini tiap hari siang malam sholat terus. Itu akan menghanguskan dosa bapak, percuma. Tapi seorang pelacur tadi belum tentu mungkin ikhlas hatinya tersebut. Mungkin sebelum itu dia mungkin mau bertaubat, belum tahu. Sebelum dia memberi tadi bisa jadi dia mau bertaubat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ustaz tidak jadi pelacur Ustaz. Tapi anjing yang kita masuk surga Ustaz. Pak, sudah saya bilang ikhlas. Ikhlas. Memangnya Bapak ikhlas dalam beribadah? Ya. Ingat Pak, dalam Al-Quran Allah menegaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu kuasa. Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita mungkin itu bahwa kita dalam beramal itu tidak harus dengan secara rajin terus menerus, tapi juga dengan cara ikhlas. Mungkin pelacur itu ikhlas dan dia memberi. Mungkin sebelum itu dia ada bertaubat, belum tahu. Mungkin bapak mendengar ceritanya mungkin setengah. Waktu itu bapak kencing di luar, belum tahu. Bisa jadi. Paham nggak? Maka yang masih ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kultum kita akan ditutup. Masih ada, bapak-bapak? Harusnya bapak pasang kipas angin atau AC. Kalau bapak dana corona. Oh. Sebelum kita berpisah, saya mohon maaf. Ya. Saya berniat di dalam hati bukan ingin menjelekkan bapak. Ya, saya tahu Pak. Saya hanya ingin menghibur jamaah sekalian. Semoga jemaah di sini terhibur ya. Iya Pak. Apakah jemaah terhibur dengan ustaz kita? Terhibur Pak ya. Terhibur. Terhibur. Bukan terhibur. Terhibur. R-nya kurang lurus ya. Terhibur semuanya ya. Ya, batas inilah kutum kita pada malam ini. Semoga terhibur kita semua. Amin. Amin. Sampai kita berjumpa malam yang akan datang. Itu kalau Allah mengizinkan. Kalau tidak bertemu lagi. Bapak mau mati ya? Ya, mau bilang seperti itu saja kan? Mau mati nggak mau? Takutlah. Batas inilah kultum kita pada malam hari ini. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah. Kalau ada salahnya itu datang pribadi saya sendiri. Atas inilah kultum kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.